Itu saya menyelam di kedalaman 5-8 meter dan cantik banget, jadi saya sangat excited sekali. Dikenal memiliki panorama pantai yang berbukit-bukit sangat indah dan juga kekayaan alam bawah laut yang luar biasa, membuat tempat ini pantas disebut surga di Maluku Utara. Selain itu, Halmahera Barat juga menyimpan berbagai potensi wisata alam lainnya yang akan membuat Anda menempatkannya sebagai salah satu tujuan wisata Anda berikutnya. Mari ikuti penjelajahan dari tim kami di Kabupaten Halmahera Barat. Siang ini, ombak di Teluk Jailolo cukup tenang. Perahu cepat yang kami tumpangi perlahan merapat menuju dermaga. Para penyedia jasa angkut barang setia menanti tiap perahu yang datang untuk menawarkan jasa mereka. Beberapa kapal dan perahu cepat masih bersandar menunggu penumpang untuk diantar. Beginilah suasana Pelabuhan Jailolo saat pertama kali saya menginjakan kaki di pulau ini. Tenang dan damai. Ya, kehidupan masyarakatnya yang tenang dan keindahan Teluk Jailolo yang menyuguhkan pesona alam berupa perpaduan antara pantai dan gunung memberikan kesan tersendiri bagi siapapun yang baru pertama kali datang di bumi Maluku yang terkenal dengan kekayaan rempahnya ini. Selain kekayaan rempahnya, Maluku Utara khususnya Halmahera Barat juga dikenal dengan gugusan pulau, pantai, dan deretan bukit dan gunung yang berpadu cantik melahirkan keindahan alam yang mempesona. Hal ini tampak jelas terlihat saat saya menghabiskan hari pertama di Halmahera Barat ini bersama senja di Pantai Tuada. Dermaga kayu, pantai yang tenang, langit yang semakin menguning, awan berarak perlahan seiring tenggelamnya matahari di balik bukit dan gunung yang tinggi menjadi bagian keindahan senja di Pantai Tuada ini. Pemirsa Jelajah Daerah Tertinggal, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Helmi Faisal. Apa kabar Bapak? Baik, apa kabar juga? Baik sekali, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Halmahera Barat. Halmahera Barat. Jadi Halmahera Barat itu salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku Utara. Maluku Utara? Ya, jadi paling utara ya. Ambon Manise. Ambon Manise. Oke, baiklah, untuk lebih jelasnya sebaiknya kita saksikan tayangan berikut ini. Halmahera Barat adalah salah satu kabupaten pemekaran dari Kabupaten Maluku Utara yang secara resmi terbentuk pada tahun 2003. Halmahera Barat terdiri dari 9 kecamatan dengan Jailolo sebagai ibu kota kabupaten. Sebagai salah satu daerah tujuan wisata, Halmahera Barat memiliki keragaman objek wisata dan daya tarik yang patut diacungi jempol. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah setempat untuk memelihara, mengembangkan, dan mengenalkan potensi wisata yang mereka miliki. Salah satunya adalah melalui Festival Teluk Jailolo yang rutin diadakan setiap tahun pada bulan Mei. Festival Teluk Jailolo adalah salah satu contoh perayaan budaya yang menakjubkan. Beragam tradisi unik dihadirkan dalam festival ini, termasuk teater dengan konsep panggung di atas laut menjadi ciri khas festival yang melibatkan ratusan penduduk Halmahera Barat ini. Festival Teluk Jailolo juga selalu dimeriahkan dengan deretan kegiatan bahari seperti lomba dayung, renang, memancing, dan kegiatan bahari lainnya. Salah satu potensi unggulan dari sektor
pariwisata di Halmahera Barat adalah keindahan alam bawah lautnya. Kami punya potensi bawah laut yang luar biasa, indah dan berkat jagung kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Rukap! Hari kedua di Halmahera Barat, saya awali dengan mendatangi kampung nelayan di Desa Buba Nehena, Kecamatan Jailolo. Matahari mulai beranjak naik di ujung timur. Beberapa nelayan merapatkan perahunya ke dermaga kecil dengan membawa hasil tangkapan mereka malam tadi. Halmahera Barat memang terkenal akan kekayaan hasil lautnya. Berbagai jenis ikan segar tiap hari dihasilkan oleh para nelayan tradisional di Halmahera Barat. Namun, Laut Halmahera Barat tak hanya kaya. Keindahan bawah laut di Halmahera Barat juga sudah cukup lama dikenal. Di sini, wisatawan bisa memanfaatkan jasa Jilolo Diving Center yang siap mengantarkan ke 15 titik penyelaman paling terkenal di Halmahera Barat yang dihiasi beragam biota laut serta terumbu karang yang indah. Dan hari ini saya mendapat kesempatan untuk menikmati salah satu keindahannya. Salah satu potensi unggulan dari sektor pariwisata di Halmahera Barat adalah keindahan alam bawah lautnya. Dan titik terbaik untuk menyelam di sini yaitu di Pulau Babua. Sekarang saya akan menuju ke sana. Perjalanan sekitar 30 menit itu terasa begitu cepat. Dan akhirnya kami pun tiba di Pulau Babua. Setelah mendapat arahan singkat dari dive master, kami pun segera menyelam untuk menikmati sepotong keindahan bawah laut Halmahera. Belum terlalu dalam menyelam, sekelompok ikan hias melintas di depan saya, seakan ingin mempertontonkan keindahan warna kulitnya kepada kami dan ikan-ikan lain yang berada di sekitarnya. Saat menyelam lebih dalam, beraneka jenis biota laut yang unik serta beragam terumbu karang dan tumbuhan laut yang indah berwarna-warni tak henti memanjakan mata dan membuat saya takjub. Tak heran jika potensi keindahan bawah laut di Teluk Jailolo ini menjadi salah satu potensi andalan pariwisata Kabupaten Halmahera Barat. Tadi itu saya menyelam di kedalaman 5-8 meter dan cantik banget, banyak sekali ikan yang warnanya tuh beragam warna, karangnya juga cantik-cantik, jadi saya sangat excited sekali. Kami punya potensi bawah laut yang luar biasa, indah dan cantik
Di Teluk Jailolo ini sendiri ada kurang lebih 15 spot diving dan sangat indah. Kami punya budaya yang cukup masih asli, belum ada campuran-campuran dan masih terjaga dengan baik. Dengan beragam potensi andalan yang dimiliki, pemerintah Halmahera Barat terus berupaya untuk membangun daerahnya. Meski jelas terlihat keseriusan pemerintah daerah setempat untuk membangun demi kemajuan daerahnya, namun berbagai kendala membuat proses pembangunan di Halmahera Barat tak berjalan secara maksimal. Keterbatasan beberapa sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat menjadi salah satu masalah yang harus segera diatasi dalam upaya pembangunan dan mengeksplorasi semua potensi yang dimiliki. Letak ketinggalan kita pada infrastruktur, terutama jalan dan jembatan. Terus terang kami tidak mempunyai dana yang cukup. Terus masalah pendidikan dan kesehatan sudah cukup baik. Sangat disayangkan memang jika alam Halmahera Barat yang begitu indah dan kaya tak sanggup dimanfaatkan secara maksimal karena berbagai kendala yang dihadapi. Karena itulah, pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal atau KPDT berupaya untuk terus mendukung pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat. Jadi hampir beberapa kabupaten di Provinsi Maluku Utara, karena memang daerah kepulauan, kita kembangkan rumput laut, juga peningkatan taraf hidup nelayan untuk tangkap ikan di sana. Kemudian juga memastikan bantuan-bantuan ketersediaan air bersih, kemudian ketersediaan listrik di sana, juga memberikan moda transportasi kepada masyarakat dalam bentuk ada yang kita memberikan bantuan mobil perintis, juga bantuan kapal-kapal penumpang, juga kita memberikan berbagai macam upaya peningkatan dalam bentuk misalnya alat-alat pengolahan. Contoh misalnya untuk rumput laut ya, kita berikan alat pengepres ya. Jadi tugas dari Kementerian PDT ini melakukan fungsi-fungsi koordinasi dan mengajak stakeholder yang lain untuk mengembangkan Halmahera Barat. Waduh pemirsa, masih banyak lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Helmi, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Karena atas bantuan, maka kami warga masyarakat desa dan Taboso bisa memiliki air bersih. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Prukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap, mantap! Ayo beli kopi. Bukan, sama aja lah. Siapa bilang kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya. Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prukap untuk kesejahteraan masyarakat. Prukap! Sadar akan besarnya keinginan pemerintah Halmahera Barat untuk lepas dari berbagai ketertinggalannya, Kementerian PDT terus berupaya memberikan dukungan untuk membantu pembangunan di Kabupaten Halmahera Barat di beberapa sektor. Ya, kami merasa paling diperhatikan oleh KPDT untuk hal-hal yang kita butuhkan. Misalnya traktor, ada punya lab di STPK. Untuk masyarakat ada bata press, ada pengolahan listrik tenaga surya di beberapa desa di Loloda, dan selanjutnya mungkin kami tetap
mohon bantuan dari KPDT untuk bantu kami dalam banyak hal, terutama kepada pertanian dan perkebunan. Setelah mendapat informasi tentang lokasi keberadaan bantuan dari Kementerian PDT, saya segera menuju ke lokasi bantuan. Lokasi pertama yang saya datangi adalah Desa Lolori, Kecamatan Jailolo, yang telah mendapat bantuan berupa penyediaan sarana air bersih bagi masyarakat. Di antara beberapa bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian PDT untuk Kabupaten Halmahera Barat adalah penyediaan sarana air bersih. Dan salah satu desa yang mendapat bantuan tersebut adalah Desa Lolori, Kecamatan Jailolo. Sambil bercerita banyak hal tentang bantuan air bersih ini, Kepala Desa Lolori, Bapak Inus Difu, mengajak saya melihat langsung kondisi fisik sarana bantuan air bersih yang mulai beroperasi sejak tahun 2011. Meski lokasinya berada di Desa Lolori, namun fasilitas air bersih ini juga dimanfaatkan oleh salah satu desa lainnya yang bersebelahan dengan Desa Lolori, yaitu Desa Taboso. Jadi kalau untuk pemanfaatannya, untuk Lolori sudah 90% yang menerima air dari bantuan program ini. Selain Lolori, juga Taboso, sekitar 50% yang menggunakan air bersih dari program ini. Untuk air ini, penyalurannya masuk selain ke rumah-rumah warga masyarakat, ada beberapa keran umum di sini, baik di Lolori maupun Taboso. Saya atas nama Kepala Desa mewakili warga masyarakat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Menteri karena atas bantuan, maka kami warga masyarakat desa dan Taboso bisa memiliki air bersih. Perhatian dan dukungan Kementerian PDT tak hanya diarahkan pada pembangunan fisik kebutuhan dasar masyarakat saja. Beberapa bantuan juga telah diberikan sebagai dukungan untuk peningkatan unit usaha produktif kelompok masyarakat. Salah satunya adalah pemberian bantuan peralatan mebel untuk kelompok usaha masyarakat Kusuma Dehe Mebel yang ada di Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo. Pemirsa, ini adalah salah satu bentuk bantuan berupa peralatan mebel yang diberikan oleh Kementerian PDT untuk kelompok usaha Kusuma Dehe Mebel ya Pak. Kusuma Dehe Mebel di Halmahera Barat. Ini merupakan bentuk perhatian dari Kementerian PDT untuk memberdayakan ekonomi usaha kecil di daerah Halmahera Barat ini. Dapat bantuan KPDT tahun 2009. Ya bentuknya peralatan-peralatan yang ada ini, mesin serbaguna, mesin profil, sama mesin pahat, mesin lampu. Manfaat bantuan dari KPDT itu memang sangat besar, dia punya manfaat bagi kami. Kami dari kelompok usaha Kusuma Dehe Mebel mengucapkan banyak terima kasih kepada KPDT yang telah membantu kami untuk memberikan bantuan berupa mesin-mesin peralatan pertukangan. Kita harapkan ke depan dengan berbagai macam upaya-upaya ini, maka percepatan mengejar ketertinggalan Halmahera Barat dengan daerah-daerah maju lainnya dapat kita kembangkan di masa yang akan datang. Berkat jagung, kehidupan kami jadi sejahtera. Kami telah berusaha keras untuk mengembangkan usaha ini, ditambah dukungan KPDT dengan program Rukapnya. Jagung, produk unggulan kabupaten kami. Kabupaten benar-benar mengembangkan satu produk keunggulannya. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap, mantap! Ayo beli kopi.
bukan? Sama aja lah. Siapa bilang? Kopi Bang Jenggot asli buatan warga sini lah. Assalamualaikum. Ah, itu orangnya? Iya, usaha saya sudah dibantu oleh KPDT. Kopi saya sudah menjadi produk unggulan kabupaten kita. Kabupaten berkembang, warga pun senang. Ayo dukung Prokap untuk kesejahteraan masyarakat. Prokap! Dukungan yang diberikan untuk kegiatan ekonomi usaha kecil dan menengah bagi masyarakat Halmahera Barat tak hanya diberikan untuk kelompok usaha Kusuma DHMebel. Bantuan lain berupa permodalan untuk kelompok usaha produktif percetakan telapres atau batu bata usaha baru juga telah diberikan pada tahun 2009 melalui program percepatan pemulihan wilayah pasca konflik atau P2WPK. Berbagai manfaat pun telah dirasakan, meski masih terdapat beberapa kendala dalam operasionalisasi usaha tersebut. Kami di sini kelompok usaha baru itu sangat bersyukur sekali atas dapatnya bantuan ini sebagai masyarakat desa tertinggal yaitu Desa Acangwo ini, yang mana dalam bentuk bantuan ini bisa menciptakan lapangan kerja di desa kita ini. Itulah yang saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Daerah Tertinggal. Selain usaha produktif masyarakat berbasis keahlian, bantuan usaha berbasis potensi unggulan daerah juga rencananya akan segera diberikan oleh Kementerian PDT berupa seperangkat alat pengolahan minyak kelapa untuk kelompok usaha Sinar Indah. Pemirsa, ini adalah salah satu proses awal pembuatan minyak kelapa yang sedang dilakukan oleh kelompok usaha Sinar Indah yang rencananya akan mendapat bantuan dari Kementerian PDT berupa alat pengolahan minyak kelapa yang kelak diharapkan akan meningkatkan proses produksi dari kelompok usaha Sinar Indah ini. Setelah ini, apa lagi Bu? Saring prosesnya. Sekali atau 2 kali? Tak hanya memberikan perhatian dan bantuan pada penyediaan infrastruktur dasar masyarakat melalui bantuan air bersih serta dukungan pada unit usaha produktif masyarakat, Kementerian PDT juga memberikan perhatian khusus pada dunia pendidikan yang diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Halmahera Barat, khususnya bidang pertanian dan perkebunan. Bantuan berupa peralatan laboratorium komputer, 1 mini traktor, 8 unit hand traktor, perangkat praktek laboratorium kimia, serta beberapa peralatan pendukung kegiatan pertanian lainnya telah diberikan kepada Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan atau STPK Banau untuk meningkatkan kualitas belajar dan praktek bagi mahasiswa serta masyarakat petani yang masuk ke dalam kelompok binaan mereka. STPK Banau Halmahera Barat adalah perguruan tinggi pertanian yang basisnya adalah kewirausahaan. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh Kementerian Daerah Tertinggal ini memang sangat membantu bagi kami, terutama di kampus yang jauh dari pusat ibu kota seperti ini. Bagi kami ini adalah sesuatu yang luar biasa, karena itu kami mengucapkan terima kasih untuk bantuan dari KPDT ini. Bagi kami bantuan-bantuan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan kampus ini. Beragam bantuan yang telah diberikan oleh Kementerian PDT demi mendukung tumbuhnya perekonomian dan pembangunan di Halmahera Barat telah dirasakan manfaatnya dan berhasil menumbuhkan harapan dari masyarakat dan pemerintah Halmahera Barat untuk terus maju dan lepas dari status tertinggal yang hingga kini masih disandangnya.
Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Barat dan masyarakat Halmahera Barat mengucapkan terima kasih kepada KPDT yang selama ini telah membantu kami. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang tetap eksis dan tetap membantu kami. Dan masyarakat sangat membutuhkan itu. Kembali lagi dalam obrolan kita bersama Bapak Helmi Faisal. Nah Pak, kalau melihat Halmahera Barat ini harapan Bapak ke depan seperti apa nih Pak? Nah, kita harapkan ke depan dengan berbagai macam upaya-upaya ini, maka percepatan mengejar ketertinggalan Halmahera Barat dengan daerah-daerah maju lainnya dapat kita kembangkan di masa yang akan datang. Betul sekali, dan yang pasti saya pengen pergi ke sana Pak, karena tempatnya indah banget. Pengen menikmati Indonesia lebih jauh lagi. Luar biasa. Nah, pemirsa, tampaknya obrolan ini harus kita akhiri karena waktunya yang terbatas nih, tapi minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya? Iya, kita akan ke daerah lainnya tentunya. Ke daerah lainnya lagi. Nah, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan segala informasi yang tadi kita berikan bisa memberi manfaat dan tentunya kita semakin cinta Indonesia yang ternyata potensinya luar biasa dan sangat indah. Saya Olga Lydia bersama Saya Helmi Faisal. Bangkitlah Daerahku, Bangkitlah Bangsaku. sampai jumpa.